Baik. Kita ulang ya kawan pada adab ketiga ini. Al-thalith an yata'arafa bi syurutiha liyaquma bi huquqiha. Hendaknya dia betul-betul mengetahui syarat-syaratnya untuk bisa menunaikan hak-haknya. Berarti untuk inti syarat ketiga ini, bagaimana dia mengetahui syarat-syarat madrasah yang dia tinggali. Tinggal di sana butuh tahu syaratnya apa. Nah, dan ini penting karena saja seorang turun di suatu tempat atau tinggal di suatu tempat, tanya pada orang yang sudah di situ atau pada yang menjadi mas'ul di situ apa peraturannya dan seterusnya, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar atau menghilangkan muru'ah dia ketika dia tidak mengetahui bahwasanya dia terjatuh dalam pelanggaran. Qala mahma amkanahu tanazzuhu an ma'lumil madarisi fa huwa aula la siyama fil madaris allati duyyiqa fi syurutiha wa shuddida fi wadha'ifiha. Nah, dan kapan saja memungkinkan dia untuk membebaskan diri, yaitu menjauh dari apa maklumil madaris, ini istilah berarti apa? Nah, untuk menjauh dari apa honor atau bayaran dari madrasah tersebut, maka itu lebih utama. Terlebih lagi pada madrasah-madrasah yang ketat syarat-syaratnya dan pada tugas-tugasnya, sebagaimana telah diuji dengan perkara ini kebanyakan para fuqaha di zaman ini, yang apa? Yang condong kepada mempelajari ilmu demi mendapatkan honor atau mendapatkan gaji. Baik. Bahkan sebagian yang menjadikan hal itu sebagai apa? Sebagai dorongan untuk belajar. Sudah belajar, dikasih bayar, dikasih gratis, dikasih ini dan itu. Dorongan untuk belajar itu saja. Nah, ini niatnya sudah salah. Makanya Syekh kemudian mengatakan nas'alullah al-ghina anhu bimannih wa karamih fi khairin wa afiyah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala kecukupan darinya. Nah, jangan sampai butuh kepada apa? Kepada maklumul madaris seperti ini. Nah, kita memohonnya kepada Allah dengan anugerah dan kemurahannya untuk tetap berada di atas kebaikan dan afiyah. Baik, qala fa in kana tahsiluhu al-bulghata yudayyi'u zamanahu wa yu'attiluhu an tamamil ishtighal. Kemudian apabila usaha dia untuk mendapatkan bekal menyanyiakan waktunya, menjadikan waktunya banyak hilang karena harus bekerja. Baik, wa yu'attiluhu an tamamil ishtighal, dan mengosongkan dia atau membatalkan dia dari kesempurnaan untuk menyibukkan diri dengan ilmu. Aw lam takun lahu hirfatun ukhra tuhassilu bulughatahu wa bulughata 'iyalihi fala ba'sa bil isti'anati bidzalik. Nah, atau dia tidak memiliki keahlian yang lain untuk bisa mendapatkan bekal dan untuk bisa juga mendapatkan bekal bagi keluarganya, maka tidak mengapa untuk dia isti'anah dengan honor tersebut, dengan honor yang diberikan dari madrasah. Dengan apa? Dengan niatan biniyatit tafarrughi li akhdhil ilmi wa naf'in nas. Dengan niatan untuk apa? Tafarrugh. Dia kosongkan diri, memang konsentrasi untuk mengambil ilmu dan niatan untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia.
Baik, jadi pada zaman dulu, kalau kita tarik kesimpulan dari sini, akhwan, sudah ada model di mana dorongan untuk para talabatul ilmu mempelajari di suatu madrasah dan mereka diberi apa? Diberi honor untuk bisa apa? Untuk bisa tafarruq, untuk bisa betul-betul konsentrasi, tidak mikirkan lagi apa? Mikirkan lagi cari pekerjaan atau mikir lagi orang-orang yang ditinggalkan di rumah. Tapi tadi harus ketika seorang mau mengambilnya agar mendapatkan kebaikan, niatannya dengan niatan tafarruq li akhdhil ilmi wa naf'in nas. Memang dia konsentrasi, bukan kemudian bermain-main, dan juga niatan-niatan yang salah. Lakin yataharral qiyamah bi jami'i syurutiha wa yuhasibu nafsahu ala dzalik. Akan tapi hendaknya dia betul-betul berhati-hati, bersungguh-sungguh untuk menegakkan semua syarat-syaratnya. Karena ba'al muslim ala syuruti, seorang muslim itu di atas syarat yang sudah ditetapkan. Dan hendaknya terus-menerus muhasabah, dia muhasabah, menghitung-hitung apa yang dia lakukan dengan apa yang dia ambil. Muhasabah penting, mengecek kondisi dirinya pada perkara tersebut. Sudah pantaskah dia dengan honor yang diberikan, dengan apa yang dia lakukan. Qala wa la yajidu fi nafsihi idza tuliba minhu aw biha alayhi, bal ya'udu dzalika ni'matan min Allah ta'ala wa yashkuruhu alayhi. Idh waffaqa lahu man yukallifuhu al-qiyama bima yukhallisuhu min ribqatil harami wal ithmi. Dan jangan sampai dia mendapati pada dirinya perasaan jengkel. Ini maksud wala yajidu fi nafsi. Jangan sampai jengkel ketika dituntut darinya untuk melakukan syarat-syarat tersebut, atau dia dicela dikarenakan menyelisih syarat-syarat. Bahkan hendaknya dia menganggap yang demikian itu sebagai suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya. Kenapa? Dikarenakan waffaqa lahu man yukallifuhu al-qiyama bima yukhallisuhu min ribqatil harami wal ithmi. Karena Allah telah berikan taufik kepada dia dengan adanya orang yang membebani dia untuk menunaikan hal-hal yang bisa membebaskan dia dari apa? Dari ikatan keharaman dan dosa. Kenapa? Karena kalau dia menyia-nyiakan amanah, ternyata tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang ngomeli misalnya, tidak ada yang mencelanya sehingga dia bisa bagus lagi, ini akan menjerumuskan orang tersebut dalam dosa semakin lama. Wallabibu man kana dza himmatin 'aliyatin wa nafsin samiyah. Ini kalimat penutup yang bagus. Wallabib, dan seorang yang cerdas. Man kana dza himmatin 'aliyah, yaitu orang yang memiliki himmah yang tinggi, punya semangat yang tinggi. Pengen belajar, pengen ilmu, punya semangat yang tinggi. Juga diiringi dengan wa nafsin samiyah, dan jiwa yang mulia. Bukan jiwa kerdil, bukan jiwa tayyib yang hina dengan apa? Mengandalkan uluran tangan dari manusia. Tapi kalau bisa dia yang memberikan bantuan, berarti adab yang ketiga, intinya bagaimana seorang berusaha menunaikan hak-hak madrasah yang dia tinggal di dalamnya. Dan ada isyarat berhubungan dengan masalah apa? Masalah santunan. Nah, ini lebih bagus lagi. Nah, istilahnya karena bantuan itu santunan dari apa? Dari madrasah tersebut. Nah, pemberian santunan, kalau memang dia pantas menerimanya, akhwan,
maka terima. Tapi kalau dia merasa saya sudah kecukupan, apalagi juga alhamdulillah Allah mudahkan banyak hal, maka sebagaimana dikatakan oleh Syekh, at-tanazzuh an ma'lumil madaris aula, lebih utama untuk apa? Menjauhkan diri dari santunan-santunan tersebut. Sebagaimana para salaf mengatakan ketika diberi i'timan huwa ahaqqu minni, berikan kepada orang yang lebih berhak darimu, bukan malah berebut. Pada zaman ini manusia kalau ada santunan dari pemerintah atau ada program-program pemerintah untuk orang-orang miskin, berebut, bahkan yang kaya pun ingin menjadi deretan miskin. Dan ini menunjukkan apa? Jiwa yang hina. Jiwa yang hina. Tapi kalimat yang terakhir bagus, al-labid man kana dha himmatin 'aliyah wa nafsin samiyah. Naam. Barakallahu fiikum. Nafai bihadza walhamdulillah.